Baik, terima kasih Mas Ali Satri Effendi dan Ibu Nadia Abidin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber yang lain, tadi Bapak dan Ibu ya yang telah memberikan sambutan. Mohon maaf saya izin untuk melanjutkan ya Pak Ustadz Heri, izin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini adalah diawali dari pendidikan anak usia dini. Anak usia dini tidak ada yang diam, anak usia dini tidak ada yang manyun, anak usia dini tidak ada yang sedih, anak usia dini harusnya riang. Oleh sebab itu saya akan menyampaikan bagaimana membangun jiwa wirausaha sejak dini. Oleh sebab itu saya akan awali. Halo, hai, assalamualaikum, selamat pagi, salam semangat, cayo, 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 cayo. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini adalah pagi yang indah, tidak ada yang boleh tidak tersenyum, semuanya harus smile. Sebab semuanya wirausaha tidak akan berhasil jika diawali dengan hati sedih, hati tidak riang, hati jutek, ya, wajah manyun dan sebagainya. Oleh semua ini harus diawali dengan wajah yang ceria, hati yang indah. Oleh sebab itu kita akan mulai saja bagaimana meraih mimpi ya untuk membangun jiwa wirausaha sejak dini. Saya akan cepat saja terkait dengan slide saya. Nah, nanti kita akan ada langsung tanya jawab, jadi oleh sebab itu langsung saya sampaikan. Bagaimana sih mindset kita ya Bapak Ibu semuanya? Mindset menginstal untuk menjadi bos ya, itu awalnya ya. Bagaimana melahirkan baby-baby, anak-anak kecil untuk menjadi bos. Tidak lagi kita ingin bekerja dengan orang lain, tidak ingin kita satu-satunya harus menjadi PNS, tidak ingin kita harus bekerja di lembaga lain, tetapi bagaimana menginstal sebagaimana layaknya laptop, sebagaimana layaknya komputer yang ketika diinstal itu ketika ada permasalahan yang dihadapi secara reality, secara nyata itu langsung ting, maka muncul kita harus berwirausaha. Nah, oleh sebab itu kita lihat anak kecil ini ya, wirausaha tidak bisa dimulai ketika sudah perguruan tinggi. Wirausaha tidak bisa dimulai setelah SMK. Wirausaha tidak bisa dimulai hanya dengan SMP. Akan tetapi sejak dalam kandungan dan sejak anak usia dini. Bagaimana memunculkan entrepreneurship? Seorang wirausaha yang mandiri, yang mampu membranding diri sendiri bahwa, oh, Mbak Nadia adalah MC keren loh. Oh, Mas Ali adalah MC hebat loh. Oh, si Kaila adalah memiliki produk minuman keren loh. Nah, bagaimana setiap orang itu diharapkan mampu mandiri menghasilkan karya dan mampu membranding dirinya sendiri. Bukan sombong, ya, jangan kalah sama tukang pompa air. Jadi kalau pompanya rusak, hubungi ahli pompa air, ditulis ahli, nulis nomor telepon, hubungi saya, gitu ya. Nah, ini bukan menyombongkan diri, akan tetapi bagaimana membangun branding diri sendiri sehingga dikenal orang, sehingga menghasilkan produk dan bisa orang lain langsung tahu, langsung think, dan bisa memesan pada kita. Nah, oleh sebab itu, kita harus menciptakan anak-anak yang kreatif problem solving, mampu memecahkan berbagai masalah dengan baik. Ketika ada permasalahan apapun, maka dia langsung bisa memecahkan berbagai masalah dengan baik. Inovatif, bagaimana mampu menciptakan sesuatu yang baru yang selama ini kalau ada anak-anak kecil yang menciptakan sesuatu yang baru, orang tua bilang, apaan sih, masih kecil, aneh-aneh. Nah, sekarang tidak ada lagi ya, jadi ketika anak kecil melakukan apapun, mengeluarkan ide apapun, orang tua harus support dan mendukung. Lanjutkan ya. Jangan lagi anak kecil kok melakukan yang seperti itu. Jangan kata itu sudah harus dihilangkan. Harus memberikan dorongan untuk positive thinking. Berpikir positif bahwa yang aku lakukan, anak kecil lakukan, itu adalah sesuatu yang akan menghasilkan sesuatu yang akan memberikan kehidupan yang lebih baik, sehingga apapun yang di hadapan anak harus memberikan support padanya untuk selalu positive thinking. Bagaimana anak untuk self-confident?
percaya diri dengan apa yang dihasilkan. Kalau selama ini kita kurang memberikan support kepada anak-anak kita, maka saatlah hari ini kita akan menjadikan anak-anak yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menghasilkan apapun produk, apapun karya. Oleh sebab itu, bagaimana menjadikan anak untuk memiliki adversity, ketahan malangan, menghadapi berbagai kesulitan. Kalau dulu ada anak kecil, ikutan berjualan, membuat kue dan sebagainya. Orang tua kadang bilang, alah masih kecil ngapain jualan, sekolah biar pinter. Nah, sekolah bukan hanya untuk pinter, tidak. Tujuannya itu bagaimana sekolah mampu menjadi orang yang mandiri, mampu memecahkan masalah. Pinter tidak cukup untuk hanya pinter saja tidak cukup untuk bekerja, tapi bagaimana ilmu yang didapat dalam belajar itulah dapat diimplementasikan ketika menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, tantangan dalam hidup. Oleh sebab itu harus memiliki adversity yang tinggi, harus open-minded, membuka wawasan di dalam berpikir, selalu terbuka. Orang tua memberikan jalan bagaimana anak selalu terbuka dengan wawasan-wawasannya. Oleh sebab itu lingkungan harus sangat mendukung, sehingga anak harus memiliki apa? Pada akhirnya muncul apa? Curiosity. Bagaimana muncul keingintahuan yang sangat tinggi? Apa itu? Apa ini? Apa ini? Apa itu? Apa ini? Orang tua bilang, "Gus, jangan cerewet. Ini nanya, itu nanya, itu nanya." Nah, itu sempat saya tulis ya 5 tahun yang lalu bahwa banyak anak-anak yang selalu bertanya, tetapi kadang-kadang justru kita menjadikan anak-anak menjadi down, tidak percaya diri. Nah, oleh sebab itu setelah anak open-minded, memiliki keingintahuan yang tinggi, mencoba, maka berikanlah dukungan. Nah, di sini anak diberikan kemampuan untuk bertemu siapa saja, berbicara dengan siapa saja, diajak dengan bertemu siapa saja, bangun networking. Karena kalau kita berwirausaha, tidak akan mungkin kamu nggak boleh main dengan ini, kamu nggak boleh main dengan tetangga ini. Kalau kamu main dengan dia, kamu akan nggak pinter. Padahal dengan main dengan siapapun, anak akan menjadi hebat. Ada satu cerita ketika anak bermain dengan temannya, pulang nangis, balik lagi, pulang nangis, balik lagi berantem. Akhirnya makanan dalam kulkas hilang, dikasih ke teman-temannya. Orang tua marah, loh udah dinakalin kok malah dikasih makanan, nggak boleh gitu. Ini yang cerdas orang tuanya apa anaknya? Padahal anaknya pinter banget karena sudah mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Akhirnya apa? Dia mampu menembus, dia mampu menjalin jaringan kepada yang lain. Nah, seorang wirausahawan kalau seandainya tidak mampu menjalin networking dengan baik, maka usahanya pasti akan gagal. Oleh sebab itu, setelah networking kita melakukan kolaboratif, kita kerjasama dengan siapapun, kita bersinergi, melakukan komunikasi dengan baik, belajar berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dalam waktu apapun, dengan siapapun dari pejabat manapun, sehingga apa yang kita buat building prototypes ya di sini. Apa yang dihasilkan oleh anak-anak ketika berpikir menghasilkan karya, itu orang tua tinggal mendukung, lanjutkan. Gak ada biaya, mungkin orang tua bisa menyambung atau memberikan dukungan. 90% of child brain development happen before age 5. Oke, bahwa 90% perkembangan otak anak yaitu sebelum usia 5 tahun. Jadi kalau menginstal anak untuk menjadi wirausahawan, untuk menjadi bos, itu adalah dari sejak kecil. Dari sejak dalam kandungan, ayo latihan jualan, ayo bikin jus, ayo bikin kue, ayo bikin ini itu. Waktunya adalah sebelum anak usia 5 tahun. Nah, ini adalah sampel ya, contohnya ini adalah video yang luar biasa, kita coba akan melihat. Ada suaranya ya, Pak Lino? Oke, saya coba share. Apakah kedengeran? Okay. Entrepreneurs exist in all walks of life and in all ages, races, and religions. Yeah, it's all about attitude. Think creatively and you'll see the possibilities. Oke, kita lihat anak-anak kita.
Hello and welcome to It's a Fact. I'm Marla. And I'm Nicholas. And this is our dog Eddie. Say hi, Eddie. Today we're talking about entrepreneurship. Wow, that's a really long word, Nicholas. 5 syllables, Ini in ada fact. sesuatu yang luar biasa untuk menjadi Yep, seorang but it's bos, very untuk easy to memiliki understand. perusahaan, You see, untuk entrepreneurs memiliki are creative business usaha people yang who luar love the biasa challenge of dimulai developing a dari new product or sini. service. Bapak Ibu, Sometimes it's risky because their idea may not have been done before, but mostly it's exciting because it's new. Hey, Nicholas, you said creative business people. I know lots of children who are creative. They're always using their imagination to make up new games. Perhaps they will grow up to be entrepreneurs too. Oke, nah kadang-kadang kita tidak bisa melihat lingkungan kita yang sangat luar biasa hanya duduk di depan rumah saja atau di lingkungan yang paling Feeling dekat. really Kita coba lihat dreary. anak-anak Your ini. mind is all a fog. Just reach inside and don your cap of turning gears and cogs. Your mental landscape brightens with your creative thoughts, where anything is possible and limits you have not. You are an amazing person. It's in your DNA. You are more capable than you may have known. Your ideas can have real sway. So you do a mental warm-up. Get your brain in tip-top shape. Don't take it all too seriously. Just remember lots of play. Allow your imagination to run away with you. Let your creativity flow. Investigate the strangest things. Have fun with it. You never know. Ideas can flourish and will bloom as they develop naturally because you have the perfect mix of innovation and ability. Don't forget to feed your brain with exactly what it needs. Whole grains, fruit and veg with lots of greens, and oils from fish, nuts and seeds. Your thinking cap is there for you. This fashion you can wear. Just put it on and brighten up and get your brain in gear. Wow, that was fun, Marla. I love being creative and imagining myself putting on a thinking cap. I agree. But you know the real fun is in applying your creativity to really cool ideas. Our next guest, Nalia, does just that. She looks around her, spots an opportunity, and acts on it. You'll see that Nalia encounters many challenges, but by thinking it through, she finds clever ways to overcome all her hurdles. What's the key word here? Planning. Hi, my name is Nalia, and I want to tell you Ini adalah about how I calon-calon started my seorang business. bos yang memiliki usaha sendiri dari I lingkungan was yang paling having a dekat great dan dapat time swinging dilakukan in our dengan mudah. backyard under the mango tree. The ripe mangoes were falling all around me, and I realized that there was more fruit than my family could eat. Just then, my mom came out with glasses of fresh mango juice. And I got the idea to use the mangoes to sell delicious juice from a stall in front of our home. During the week, I worked on my business plan. My dad helped Jadi me to pembelajaran calculate the price bisnis, I would charge pembelajaran for each cup of kewirausahaan juice. itu benar-benar sejak Working out anak that usia cost dini. involved much more than just the value of the ingredients. I also had to include a fee for my time and of course a markup so that my business could make a profit. I gathered together everything I needed: jugs, cups, ingredients, and icebox, and I made a paper sign to stick on the table. On Saturday morning, very early, I set up my stall under the shade of a large tree. I waited for a couple of hours, but nobody wanted to buy my juice. I sat down and thought it through. It was early morning. Nobody was thirsty, and people were leaving their home in a hurry to get to market. What if I sold my juice later on when people were returning, all hot, thirsty, and tired? I packed up and went inside. In the afternoon, I made quite a lot of sales, but still had juice remaining and lots of mangoes falling from the tree in our backyard. Baik, saya akan coba ini ya sampai akhirnya memiliki perusahaan sendiri.
ya. Jadi awalnya hanya mangga-mangga yang berjatuhan, hanya main saja. Nah, ternyata akhirnya Over the memiliki world. apa? I know I'll feel Memiliki really proud perusahaan because I feel very proud of minuman ya myself dengan already, and berbagai it's been rasa loads of ya. fun too. Jadi itu Bapak Ibu nanti kita bisa share ya. Kita akan bisa share itunya ya. Saya akan lanjutkan. Mohon maaf saya ini dulu. Saya turun dulu. Nalia had the confidence to explore her Sebentar. Oke, nah jadi Bapak Ibu ya, saya akan lanjutkan lagi sebentar. Nah, jadi dari lingkungan yang paling kecil, dari lingkungan yang paling mudah, kalau seandainya anak kecil diajak ke depan rumah, ada satu pohon pisang saja, ada satu pohon mangga saja, ada satu pohon stroberi saja, itu ternyata akan menjadikan wirausahaan baru yang luar biasa. Akan tetapi kita selama ini tidak berpikir sejauh itu. Nah, oleh sebab itu bahwa kemampuan wirausaha ini sejak dini, oleh sebab itu lingkungan harus memberikan fasilitas. Nah, faktor siapa yang berpengaruh dalam hal ini adalah faktor pendidikan baik formal, informal maupun non formal. Jadi memberikan kemampuan anak untuk lebih terampil, lebih aktif, lebih melakukan sesuatu terkait dengan minat-minatnya. Nah, bagaimana perkembangan otak anak untuk menginstal kewirausahaan ini? Maka dimulai dari perkembangan otak anak yang ketika bayi, PAUD, SD, SMP sampai pada kehidupan mahasiswa yang mandiri, kreatif, dan inovatif untuk menjadi entrepreneur. Sehingga harus apa yang dilakukan oleh orang tua dan guru terhadap mengembangkan bakat wirausaha anak di sini adalah anak apa yang menonjol di dalam keinginan menciptakan sesuatu, berikan dukungan, bantu anak untuk meyakini dan fokus pada dirinya, untuk menjadi apa, untuk menjadi wirausahaan apa, kembangkan konsep diri anak yang positif, perkaya anak dengan berbagai wawasan, ajak kemana sehingga dia bisa mengembangkan kemampuan wirausahanya, usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minatnya, untuk belajar menekuni bidangnya, untuk mencapai kelebihannya. Berikan tingkatan motivasi, dorongan untuk mengembangkan kemampuan dan melatih kemampuannya. Berikan stimulasi pada anak untuk dari bakat yang satu ke bakat yang lainnya. Berikan penghargaan dan pujian. Jangan selalu bilang, wah anak kecil aja, oh gitu aja. Nah, selalu kita tidak memberikan dorongan, stop. Kita harus terus memberikan motivasi, sediakan fasilitas dan sarana untuk mengembangkan bakat wirausahanya, dukung anak untuk mengatasi berbagai kesulitan ya, jalin hubungan dengan baik antara guru, orang tua dan masyarakat, pendidikan formal, non formal maupun informal. Nah, kita tahu maaf ya. Nah, saya selalu nonton ya drama-drama Korea, drama-drama Tiongkok, drama-drama Thailand ya. Ini adalah salah satu aktor Song Joong Ki ya. Nah, kita bagaimana membuat branding sendiri. Nah, sehingga kenapa saya bukan dramanya. Akan tetapi drama-drama luar negeri biasanya dalam dramanya itu alurnya itu menemukan bakat-bakat, mengembangkan bakat-bakat. Jadi drama-drama luar itu isinya adalah benang merahnya adalah setiap anak yang memiliki wirausaha itu dimunculkan sehingga kita tahu kalau ke luar negeri itu banyak wirausahawan muda. Karena apa? Pada saat 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu ketika saya ngajar di luar sana, depan kampus itu banyak sekali anak-anak yang berjualan, entah pisang goreng atau pisang coklat keju atau jagung rebus. Nah, kenyataannya baru sekarang ini kita melihat anak-anak yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita dikenal kalau keluar menjadi pembantu, kita dikenal kalau keluar menjadi tenaga kuli rendahan dan sebagainya. Padahal kenapa mereka jadi bos? Ternyata dari sejak kecil ini mereka sudah dikembangkan dari mulai drama-drama, film-filmnya yang ditonton. Jadi Bapak Ibu kalau nonton drama Korea, Tiongkok, Thailand dan sebagainya, itu biasanya akan akan memunculkan orang-orang yang memiliki kemampuan wirausahawan yang sangat luar biasa sehingga menghasilkan bos-bos yang muda, yang remaja tapi sudah hebat. Nah, wirausaha di masa COVID ini yang bisa dikerjasamakan dengan anak adalah menjual masker, membuat kue dan sebagainya ya, kemudian membuat percetakan, juga aneka minuman, kemudian cuci motor dan lain-lain ya, makanan ringan. Nah, ini adalah strategi implementasi kewirausahaannya ya. Persiapkan dengan baik,
laksanakan, actionkan dengan anak, bekerja sama, motivasi dan evaluasi. Kolaborasi antara guru, anak, orang tua dengan masyarakat harus terjamin. Oleh sebab itu, strategi sukses berwirausaha, aku bisa, aku oke, aku bisa lakukan, aku percaya diri. Nah, salah satunya adalah bahwa kami di Forum Dosen Guru dan Masyarakat telah mengembangkan dari mulai awalnya TV sekolah, wahana kreasi, sekarang ada TV Desa Mandiri, kemudian ada TV Fokus yang tadi untuk desa-desa, kemudian untuk TV Fokus untuk TV-nya lembaga kursus dan pelatihan, dan tunggu sebentar lagi ada nanti TV-TV yang lain, ada TV olahraga, TV UMKM, TV kesehatan dan sebagainya. Nah, itulah adalah salah satu karya-karya dari Fordorum. Semoga Bapak Ibu kita bisa berkolaborasi sama-sama dan seluruh lembaga bisa memberikan dorongan motivasi sehingga Fordorum terus maju untuk bisa bersinergi dengan siapa saja. Itu saja, mohon maaf kalau ada salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.